warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hafiz Siregar. Saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, kelas BUN 3B, NRM 01022345. Jadi tujuan dari video ini adalah membahas review jurnal yang ada di dalam makalah saya, yang dimana ada 5 jurnal yang saya kutip dari beberapa sumber. Bahas review jurnal dari permasalahan pada tanaman tebu, yang dimana jurnal pertama itu membahas tentang dampak serangan hama wereng coklat atau Nila parpata lugens terhadap produktivitas tanaman tebu dan strategi pengendaliannya. Permasalahannya, serangan hama wereng coklat atau Nila pada lugens menjadi salah satu ancaman terbesar bagi tanaman tebu, menyebabkan kerugian yang signifikan. Hama ini tidak hanya mengurangi hasil panen, tetapi juga mengurangi kualitas gula yang dihasilkan, yang berdampak pada pendapatan petani. Hasil penelitian melalui penerapan pengendalian hama terpadu atau IPM, penelitian menemukan pengurangan populasi wereng coklat hingga 50%. Hasil panen meningkat rata-rata 20% dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, kualitas gula juga meningkat dengan kadar sukrosa yang lebih tinggi, menunjukkan keberhasilan IPM dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas. Jurnal yang kedua itu yang berjudul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Tebu di Indonesia. Permasalahan perubahan iklim termasuk peningkatan suhu global dan perubahan pola curah hujan berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman tebu. Beberapa daerah mengalami kekeringan yang parah, sementara yang lain menghadapi banjir, mengakibatkan fluktuasi hasil panen yang signifikan. Hasil penelitian, varietas tebu yang lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrim berhasil menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 15%. Penelitian juga menunjukkan bahwa teknik budidaya yang adaptif seperti pengaturan jadwal tanam dan pengelolaan irigasi yang lebih baik dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Jurnal yang ketiga yang berjudul Strategi Pengendalian Hama Terpadu atau IPM untuk meningkatkan hasil panen tanaman tebu. Permasalahan pengendalian hama dan penyakit yang tidak efektif seringkali mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada tanaman tebu yang berdampak pada hasil pendapatan petani. Pendekatan konvensional seringkali mengandalkan pestisida kimia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi strategi IPM menunjukkan pengurangan kerusakan tanaman hingga 40%. Hasil panen meningkat sebesar 30%. Dan petani melaporkan pengurangan biaya input karena menggunakan pestisida yang lebih rendah. Selain itu, meningkatkan biodiversitas di kebun tebu juga teramati, menunjukkan dampak positif terhadap ekosistem. Jurnal yang keempat itu membahas tentang tantangan budidaya tebu di lahan kering, keterbatasan air dan solusi pengolahan tanah. Permasalahannya, rendahnya produktivitas tebu di lahan kering disebabkan oleh keterbatasan air dan penurunan kesuburan tanah yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat, terutama di musim kemarau. Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi petani di daerah kering. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan bahan organik dan pelembab tanah sintetis meningkatkan kapasitas dan simpan air tanah dan hasil panen rata-rata sebesar 25%. Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan tanaman, tetapi juga memperbaiki kesehatan tanah dengan meningkatkan aktivitas mikroba yang bermanfaat. Jurnal yang kelima itu membahas tentang peran pupuk organik dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman tebu. Permasalahan degradasi tanah akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan menjadi masalah yang serius, mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan kualitas tanaman. Banyak
petani yang masih bergantung pada pupuk kimia untuk meningkatkan hasil meskipun ada dampak negatif jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik, khususnya kompos limbah domestik, meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen tebu hingga 35%. Analisis tanah menunjukkan peningkatan kandungan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, serta peningkatan pH tanah yang lebih seimbang mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Cukup sekian review jurnal saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.